kita di Indonesia. Oke. Ini Mas ya? Maka harapan saya tentu Pak, wujudkanlah negara Indonesia akan menjadi negara kuat, negara yang adidaya ketika fokus pada pertanian. Pak Jokowi begitu bilangin Ya, Pak, ya? Iya, mau balikin lagi. Ya, ini Pak, saya bagaimana ya Pak menangis. Tentu kita di Indonesia ini tanpa membeli produk luar negeri, kita bisa tanam apa saja. Semua kebutuhan makhluk hidup manusia itu ada di Indonesia. Negara mana yang mau menghancurkan Indonesia? Kecuali mereka mau mati juga. Kenapa? Produksi yang dihasilkan oleh petani ini adalah kepentingan untuk semua umat, semua manusia. Itu Pak ya. Bisa kita Pak. Bapak sharing luar biasa. Benar, orang nggak mau saya kasih Bapak itu ya. Saya gini Bapak, Ibu juga, walaupun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, kaya luar biasa. Hari ini saya Wayan Rina Deswe selaku petani paneli dari Singaraja Bali. Tentu kami termotivasi dari motivasi singa para sahabat. Saya merasa bersyukur dan berbahagia hari ini. Semoga saya terkontaminasi atas kesuksesan beliau hari ini mampir di rumah kami yang sangat sederhana, yaitu di Desa Amengan. Perkenalkan Pak, nama? Alwi Shihab. Saya datang dari jauh, dari Jakarta. Iya. Beliau ini datang dari Jakarta berkeinginan untuk berbudidaya paneli. Tentu paneli ini mudah dibudidayakan seperti di imper rumah kami. Nah para sahabat, hari ini saya bersyukur dikunjungi oleh ulama besar, bukan hanya ulama Indonesia. Beliau adalah ulama yang mungkin sudah terkenal di dunia ini. Nah para sahabat, hari ini saya mudah-mudahan rezeki saya juga nanti terkontaminasi atas kesuksesan beliau. Maka hari ini beliau saya ajak untuk memanen paneli di pot paneli di emperan rumah saya. Silakan Pak. Ini Pak, bisa Bapak sedikit sampaikan kepada petani gimana motivasinya di emperan rumah seperti ini. Mungkin nanti dari sini Pak. Dari sini biar nanti tangan tidak kena bisa berdiri. Oke. Jadi saya bicara dulu lah. Ya, bicara dulu ya sebelum mana ya. Ayo. Pertama-tama saya merasa berkunjung kemari ke Pak Wayan yang dikenal sebagai petani dan juga juluh dan sangat banyak manfaatnya karena ingin berbagi kepada siapa saja di tanah air kita ini. Beliau berhasil di sini dan saya dengar tentang karya beliau yang sangat gemilang dan saya datang untuk menyaksikan sendiri dan saya harapkan manfaat ini bisa dinikmati oleh petani-petani vanili dan bisa belajar dari pengalaman beliau yang selama ini sukses dan saya hanya selama ini mendengar dan kebetulan ada acara di Bali sehingga saya sempatkan ke Singaraja ini untuk bertemu beliau dan saya bersyukur saya bisa melihat sendiri dan saya bisa melihat hasil daripada panen yang di rumahnya ini dan insya Allah berkembang dan juga kebun kami yang ada di Cijeruk juga bisa tertular oleh kesuksesan Pak Wayan di hari-hari yang akan datang. Saya panennya Pak. Oke, silakan Pak. Ya. Ya, kasih ke sana. Ya, jom. Ya. Ya, kasih keras Pak. Nama tatunya Nan. Bisa saya Nah, edit bantu. mau jadi tulungan Pak. Ah. Ya. Ini volumenya besar Pak. Ini grade-nya super kalau Super. Luar ya, biasa. ini ya. Nah, oke para sahabat, inilah emas hijau yang ada di negara kita. Kita dari Sabang sampai Merauke bisa tanam paneli. Kenapa paneli ini tidak kita budidayakan? Tentu mari kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan kita menjadi petani Indonesia, petani 62 yang cenderung malas untuk belajar. Kita ingin mendapatkan hasilnya seperti kita memakan sarimi. Tahu sarimi para sahabat? Sarimi itu adalah instan, hanya diseduh sudah mau dimakan. Tentu buah paneli yang sangat mahal ini harus banyak kita lewati prosesnya. Orang sukses tentu mengikuti proses yang ada, maka mulailah kita belajar. Hari ini saya kedatangan beliau, mudah-mudahan juga saya dapat banyak ilmu dari beliau. Maka marilah menjadi petani yang memiliki semangat 45. Empatnya apa para sahabat? Empatnya 4B. Belajar berbuat yang bermanfaat. Mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga jangan lupa karena hidup ini kalau kita banyak ilmu tidak kita bagikan, apa artinya? Lebih baiklah kita berbagi para sahabat. Sedikit ilmu kita bagikan, tentu kita akan menjadi orang-orang bernilai. Tapi sebanyak uang kau bagikan, belum tentu akan diingat. Kenapa demikian para sahabat? Karena uang banyak hanya bisa mendatangkan uang kecil. Tapi kalau ilmu si kecil bisa mendatangkan uang banyak. Kalau kita bagikan, betul Pak ya? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Pak Wayan hari ini telah membuktikan memberi manfaat kepada banyak sekali petani di Indonesia
dan juga kepada kami yang ingin belajar, dan berterima kasih atas ujangan, nasihat-nasihat pengalaman Pak Wayan. Nanti kita juga akan tularkan kepada petani-petani kita di Jawa Barat, insya Allah. Oke, terima kasih Oke, Pak. sama-sama. Jangan sampai tinggal di negara agraris kita petani yang menangis. Mari kita menjadi petani ATM, amati tiru modifikasi yang lebih baik sehingga kita menjadi petani-petani yang luar biasa. Oke, cukup begitu dulu dari saya Wayadina Deswe. Salam sehat, kaya, luar biasa. Semoga kita dikasih umur panjang sehingga Pak Alwi bisa juga datang ke Ambengan lagi bersama kita. Terima kasih Pak. Hah? Udah. Ya mau kita cium bedek lah. Bersihin alunya ngejar ya Pak. Emang banget yang ide. Bahasa Bali. Nggak, artinya oke. Oke. Para sahabat tani dimanapun berada, tadi habis sharing di pondok saya, di rumah saya yang sangat sederhana, tapi bersyukurlah. Jangan pernah berkecil hati, walaupun menjadi petani kecil. Ketika kita berbagi, orang besar pun datang para sahabat. Bukan hanya orang besar, tapi astun kare, amin, nanti rezeki besar pun kita akan dapatkan. Oke para sahabat, ketika Tuhan mengasihi kekayaan kita yang luar biasa, yaitu kesehatan. Hari ini, wajiblah saya seorang petani minta semacam motivasi ataupun inspirasi ketika mengunjungi kami di perkumpulan petani paneli seluruh Bali. Semoga kita pun akan menjadi petani-petani hali. Silakan Mbak, apa yang bisa Mbak, Ibu, Bapak semua di hari ini datang ke seorang petani paneli di Singaraja Bali. Tentu komunitas kami adalah perkumpulan petani paneli seluruh Bali yang simbolnya adalah warna-warni. Kami di sini menerima segala warna demi bagaimana kami maju sehingga NKRI akan semakin berjaya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Wayan. Kita sangat senang dapat berkunjung ke perkebunan vanili di Singaraja Bali, di mana pohon vanilinya hebat banget, stemnya, batangnya besar-besar dan subur, hijau semua, patut kita tiru. Dan terutama Pak Wayannya ini kita harus tiru, semangatnya semangat 45. Katanya Pak Wayan, negara agraris, petaninya jangan sampai miris, menangis. Tanah Indonesia itu subur, katanya Pak Wayan. Surga dunia. Surga dunia, harus kita tiru nih Pak Wayan. Kepada para petani se-Indonesia, tirulah motonya Pak Wayan supaya kita bangkit menjadi negara agraris pertama di dunia. Terima kasih. Perkenalkan ini. Oh ya, Perkenalkan. nama saya Zainab. Saya seorang dokter umum tapi sangat tertarik kepada budidaya vanili karena budidaya vanili ini sangat tinggi harga jualnya dan dapat diterima di seluruh dunia. Oke, terima kasih Bu Dokter. Bapak juga kira-kira apa inspirasinya yang bisa kita bagikan motivasi terhadap petani? Ibu juga, mari Pak. Ayo Pak Anggi. Ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa ini sangat penting Pak Wayan menularkan pengalamannya, ilmunya kepada para petani. Dan ini sebenarnya kesempatan untuk menyampaikan kepada calon-calon petani untuk mengikuti jejak beliau. Dan yang paling penting dari Pak Wayan ini, dia tidak pelit untuk menyampaikan kesuksesannya, pengalamannya dalam rangka membina para petani-petani. Saya salut dan saya mendukung, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bisa memberi kekuatan, kesehatan dan semangat yang lebih kokoh lagi untuk menularkan dan memberikan kepada generasi muda yang sekarang banyak enggan untuk jadi petani, dianggap kotor-kotor ya. Profesi petani tidak menjanjikan, tidak layak bagi seorang mahasiswa atau seorang yang lulusan universitas. Harus ingat bahwa salah seorang Presiden Amerika, Jimmy Carter, adalah petani kacang yang sukses dan akhirnya bisa menjadi presiden.
Mungkin saja Pak Wayan bisa Aduh. Terima kasih Asengkare. bisa menjadi gubernur di Bali ini, sehingga ini akan menjadi percontohan bagi seluruh pelosok Indonesia yang sangat luas ini. Terima kasih atas pengalamannya, ilmunya, dan dedikasinya terhadap Vanili. Oke, terima kasih banyak Pak. Para sahabat dimanapun Anda berada, tentu dari beberapa pembicaraan saya, sharing saya sama beliau, saya pun banyak mendapatkan inspirasi walaupun hanya beberapa jam ini. Para sahabat, lakukanlah kita walaupun menjadi petani, jangan pernah kita berkecil hati, karena pekerjaan petani adalah pekerjaan yang paling mulia para sahabat. Tidak ada makhluk hidup pun, terutama manusia, akan bisa hidup tanpa mengkonsumsi produk-produk pertanian. Maka ketika kita menjadi petani, fokuslah pada bidang kita. Komoditi apa yang kita tekuni? Tidak harus vanili para sahabat. Kita bisa tanam komoditi lain, pokat, cengkeh, dan lain sebagainya. Karena orang-orang fokus akan menjadi orang-orang yang spesialis. Mari kita menjadi petani yang fokus. Terus kita lakukan penelitian setiap hari, walaupun jadi petani. Para sahabat, tidak ada profesor, mereka tidak melakukan penelitian dengan praktek para sahabat. Kita jadi petani pun bisa jadi profesor ketika kita fokus di bidang kita masing-masing. Walaupun secara formal kita tidak memiliki ijazah para sahabat. Tentu berkaryalah, karena dengan berkarya kita pun akan mendapatkan sesuatu. Karena tidak cukup untuk kita bagaimana sembahyang setiap hari, tapi kalau kita tidak bekerja, Tuhan pun akan tidak mengasih rezeki. Titipan rezeki dari Tuhan, tentu kita bekerja sambil berdoa. Karena doa penting bagi hidup ini para sahabat. Doa kepanjangan bagi saya seorang petani vanili, seimbangkanlah di hidup ini doa kita. Yang pertama, D, kepanjangan bagi saya adalah bagaimana kita memiliki dana. O, bagaimana kita harus ada orangnya, tentu didukung dengan alat. Maka sempurnalah hidup kita sebagai manusia, jadilah orang yang berbahagia. Salam sehat kaya luar biasa. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Mohon maaf, lupa.